Mesilgers tampil luar biasa kontra Fenerbahce. Jose Mourinho sampai akui dibuat frustasi. Media Cina ini sebut naturalisasi Mesilgers dan Eliano tidak sah. Federasi Sepak Bola Cina akan laporkan Indonesia ke AFC. Walau sedang cedera, Martin Paes sampai lakukan hal tidak terduga ini demi membahagiakan para fansnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Mesilgers tampil mengesankan saat timnya FC Twente berhasil menahan imbang raksasa Turki, yakni Fenerbahce dengan skor 1-1. Pada laga tersebut, Mesilgers bermain apik menghadapi skuad asuhan Jose Mourinho. Mesilgers pun tampil sebagai starter dalam laga ini sebagai bek tengah dan berduet dengan Max Brooks. FC Twente menghasilkan 1 gol lewat aksi Michael Flapp pada menit ke-29. Di paruh kedua, Fenerbahce yang tertinggal mencoba meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, wakil Turki itu menyamakan kedudukan lewat pemain asal Serbia, yakni Dusan Tadic pada menit ke-71. Pada laga dini hari tadi, Mesilgers mendapatkan 1 kartu kuning karena dianggap sengaja mengulur waktu pertandingan. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Usai laga tadi, Jose Mourinho selaku pelatih Fenerbahce memuji pola permainan yang sering diterapkan Mesilgers dan rekan-rekannya. Sebelumnya, Fenerbahce berhasil meraih kemenangan di matchday pertama. Ya, mantan tim Robin van Persie itu sukses mengalahkan klub asal Belgia, yakni Union Saint-Gilloise dengan skor 2-1 pada Kamis lalu. Sementara FC Twente juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi karena sukses menahan imbang Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dan setelah pertandingan tadi, Jose Mourinho mengaku FC Twente sangat merepotkan timnya. Lini serangnya diakui Mourinho dipersulit oleh kinerja lini belakang FC Twente. Beberapa kali Mourinho terlihat dibuat kesal karena apiknya kinerja lini belakang FC Twente yang dikomandoi oleh Mesilgers. Mourinho belak-belakan memberikan kredit plus kepada pemain timnas Indonesia yakni Mesilgers. Menurutnya, Mesilgers adalah salah satu bek berkelas yang ada di FC Twente saat ini. Kekuatan terbesar mereka adalah bahwa mereka adalah tim yang nyata. Anda bisa melihat kerja keras mereka di pertandingan. Mereka tahu cara bertahan. Mereka bisa memberikan tekanan tinggi, tetapi juga bermain dari blok yang kompak. Lini belakangnya sulit ditembus. Pemain muda itu menyulitkan kami. Saya tahu kualitasnya. Kami dibuat frustasi dengan kokohnya lini belakang mereka, kata Jose Mourinho. Salah satu media Cina sebut proses naturalisasi Mesilgers dan Eliano tidak sah, sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Nama Eliano dan Mesilgers sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Pasalnya secara statistik dan jam terbang, keduanya merupakan pilar penting serta menjadi tumpuan tim di kasta teratas Liga Belanda. Berbekal catatan impresif tersebut, kehadiran Mesilgers dan Eliano diprediksi bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia. Mesilgers dan Eliano sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak tanggal 30 September lalu, di mana keduanya telah mengucapkan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussel. Namun menurut media Cina 163.com, proses naturalisasi Mesilgers dan Eliano dianggap tidak sah. Pasalnya media tersebut menganggap durasi cepat proses naturalisasi Mesilgers dan juga Eliano sebagai tindakan tidak lazim. Selain itu, 163.com juga menyoroti proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia kedua pemain tersebut yang tidak dilakukan di Indonesia. Hal ini menurut 163.com sebagai sebuah pelanggaran dan menganggap proses naturalisasi Mesilgers dan Eliano tidak sah. Menurut pemberitaan Sport Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis 163.com. Lebih lanjut, 163.com juga memperingatkan timnas Indonesia jika mereka tetap memaksa memainkan Mesilgers dan juga Eliano, maka Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah.
tulis 163.com. Martin Paes terpaksa absen pada laga terakhir klubnya, FC Dallas, sebelum bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes terpaksa absen karena mengalami cedera di bagian pergelangan tangannya. Hal ini pun membuat supporter timnas Indonesia yang sudah datang ke stadion gagal menyaksikan aksi Martin Paes. Melihat banyaknya supporter timnas Indonesia yang datang, Martin Paes pun melakukan hal yang tidak terduga ini. Dia datang menghampiri supporter timnas Indonesia yang berada di tribun. Dia pun tidak ragu untuk berfoto bersama dan menandatangani jersey kiper timnas Indonesia. Hal ini pun diabadikan oleh salah satu supporter timnas Indonesia yang hadir, yakni Joshua Julio. Tidak hanya berfoto dan menandatangani jersey, Martin Paes pun sempat bercengkerama dengan supporter timnas Indonesia. Bahkan lelucon soal Sandy Walsh pun sampai ke Martin Paes. Meski mengalami cedera, Martin Paes tetap akan bergabung dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berangkat dari Jakarta menuju Rafah pada Sabtu besok, di mana pemain abroad akan menyusul langsung ke Bahrain. Jordi Amat akhirnya mendapatkan panggilan lagi ke timnas Indonesia. Sintayong menyertakan bek 32 tahun itu dalam skuad melawan Bahrain dan juga Cina. Sebelumnya Jordi Amat sempat absen membela skuad Garuda sebab terkena akumulasi kartu merah. Bukan hanya itu, bek yang berkarir di JDT ini juga mengalami cedera. Oleh sebab itu ia harus menepi pada bulan September 2024 lalu. Kini nama Jordi Amat kembali masuk dalam daftar tim merah putih. Bahkan Sintayong memantau permainannya jauh-jauh ke Malaysia. Mendapatkan panggilan lagi ke timnas Indonesia, Jordi Amat merasa girang. Mantan pemain Swansea City ini mengungkapkan kebahagiaannya di Instagram. Pemain yang lahir di Spanyol ini menyampaikan 3 kata usai dirinya akan membela Panji Garuda. Sontak banyak yang memberikan semangat terhadap bek berusia 32 tahun ini. Sosoknya dinilai akan memimpin timnas Indonesia karena merupakan pemain yang kenyang akan pengalaman. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh menegaskan dirinya sudah pulih dari cedera. Ia pun siap bermain di laga melawan Bahrain dan juga Cina. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan berat dengan status tandang, yakni menghadapi Bahrain dan juga Cina. Jelang pertandingan tersebut, pemain Kevin McClellan ini sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Ia bahkan absen bersama klubnya. Namun Sandy Walsh berjuang keras agar sehat kembali. Alhasil, perjuangannya berbuah manis karena ia mengakui telah pulih dari cederanya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menceritakan bahwa dirinya kurang merasa nyaman dengan kebiasaan anak Indonesia yang memanggilnya dengan nama saja. Nama Sintayong di Indonesia sudah diketahui banyak pihak. Hal itu tidak terlepas dengan keberhasilannya membawa skuad Garuda. Oleh sebab itu, juru taktik berusia 54 tahun ini begitu tenar. Baik pria atau wanita, orang dewasa atau anak-anak di Indonesia mengenalinya. Akan tetapi di balik ketenarannya itu, Sintayong menyebut bahwa masih banyak orang Indonesia salah melafalkan namanya seperti Sintayong. Lebih lanjut, mantan pelatih Korea Selatan ini juga menyoroti adab anak nakal Indonesia yang memanggilnya dengan nama saja, tanpa embel gelar coach atau kata ganti yang lebih sopan. Menurutnya hal tersebut kurang sopan di Korea Selatan, tetapi banyak dilakukan oleh bocil-bocil di Indonesia. Sintayong mengungkapkan bahwa biasanya di Korea Selatan orang yang lebih muda akan memanggil seseorang dengan panggilan lebih sopan. Walaupun begitu, Sintayong mengaku nyaman serta betah di Indonesia. Ia juga ingin hidup di tanah air karena menyenangkan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.